ada seorang PhD namanya Lisa Elliot, neuroscientist ya. Dia bukan dokter, dia ibu rumah tangga biasa yang punya 2 anak. Dia takut bagaimana membimbing anak dan takut menjadi toxic parent. Dia sekolah psikologi, Bu. Bayangin udah punya 2 anak baru sekolah psikologi. Di luar negeri bisa kayak gitu, tidak dikasih batasan umur. Terus dia ambil S2-nya psikologi, S3 PhD-nya juga ya neuroscience atau neuropsikologi. Ya gitu. Kemudian dia bikin buku ini, What's Going On in There ya. Jadi yang menarik ini cerita ini, kalau ibu-ibu senang baca silakan cari. Tapi yang menarik ini, jadi Lisa Elliot PhD adalah seorang ibu dan juga seorang peneliti karena dia PhD ya. Dia melakukan penelitian perkembangan otak bayinya sendiri ya. Sebuah alat khusus dipasang di kepala bayi tuh kayak gitu tuh ya. Kemudian alat itu dihubungkan dengan kabel-kabel komputernya dia ya, sehingga dia bisa melihat pertumbuhan sel otak anaknya melalui layar monitor. Nah ya. Dan ketika sedang asik menyusui, bayi yang berusia 9 minggu itu tiba-tiba menendang kabel monitor. Jadi kabelnya tuh ya goyang, baru goyang loh, nggak putus. Ibu ini kaget, teriak ya, no gitu. Cuman begitu doang teriak. Dan dia melihat teriakan si ibu membuat bayinya kaget. Saat itu juga si ibu melihat gambar sel otak anaknya menggelembung seperti balon, membesar dan pecah. Ya, nah itu tadi kayak gini gambarannya. Kemudian terjadi perubahan warna yang menandai kerusakan sel otak. Padahal dia cuma ngomong no, kaget nggak sengaja, no. Makanya di dalam beberapa podcastnya Dr. Liz Elliot ini, dia mengatakan ini, mungkin kesedihan ini hanya saya yang menanggungnya sebagai ibu dan sekaligus sebagai saintis. Saya menyaksikan otak anak saya hancur oleh teriakan saya sendiri. Aduh, saya langsung dalam hati, astagfirullahaladzim, no aja udah ngelembung, gimana kita tadi ya? Ya Allah. Ini baru no aja ngelembung 1, Bu. Dia udah menyesal. Gimana kita yang kita hardik lah, kita tonton yang aneh-aneh lah kan gitu. Ya Allah ya. Dan ternyata memang juga otak manusia itu dari 100 miliar 30%-nya ada namanya mirror neuron. Ya, atau ya sel cermin, neuron cermin, sel neuron cermin. Jadi di otak manusia ini ya, dimulai anak-anak bayi itu ada neuron cermin. Ini yang menangkap apa yang dilakukan orang tuanya di depannya, itu terekam dan bisa tercermin dan dia melakukan sama. Kan sama. Ya, kalau anak pemarah, ya itu kita ingat-ingat tuh waktu kecil, dia waktu bayi, siapa yang suka marah-marah di sekelilingnya. Walaupun otak emosi memang ada sejak di dalam otak. Jadi otak emosi sebagai otak yang memang sejak dalam rahim sudah ada, itu namanya genetik ya. Tapi namanya lingkungan, namanya epigenetik, itu mempengaruhi ya. Karena dia melihat. Inilah mengapa selalu di dalam motivasi parenting, siapapun yang bawakan selalu mengatakan anak butuh panutan teladan dari orang tua. Ya, apalagi waktu dia masih bayi. Ya, bayi. Jadi hati-hati, karena apa? Karena sambungan neuron yang terlanjur tersambung tadi dan memuat memori luka akan tetap ada bekasnya. Ya, bekasnya. Dan untuk membuat memori tersebut dipulihkan, ibu tahu caranya gimana? Rupanya gampang. Mungkin ibu-ibu sudah lakukan, tapi hari ini mungkin kita menambah pemahaman dan kesadaran kita ya. Untuk membuat memori tersebut dipulihkan, caranya adalah minta maaf dan memaafkan. Bahkan kita harus maafkan diri kita juga dulu. Mungkin kita merasa, saya sudah merusak otak anakku. Dan kita ada rasa bersalah, bukan? Orang tua kan maunya bukan masalah dia melakukan kesalahan sebetulnya kan.
cuman terlanjur melakukan kesalahan. Itu cara berpikir kita. Aduh, aku salah. Sebetulnya orang tua bukan salah. Boleh nggak diganti? Rasa salah diganti. Digantinya apa Bu Aisyah? Rasa kurang. Kurang apa? Kurang tahu. Saat itu mana kita tahu belajar parenting. Udah terlanjur anaknya udah begitu otaknya, baru tadi Lise Elliot bikin buku. Ya Allah, kan itu. Ya kan? Kurang tahu, kurang paham, kurang ngerti maunya ini anak apa. Ya, kita kurang tahu kalau di dalam rahim anak udah ngerekam gitu. Ya, nah, jadi gimana Bu Aisyah supaya kita punya anak yang baik, tumbuh baik? Gampang Ibu, hamil lagi. Yang hamil berikutnya Ibu jauh lebih baik. Ibu Aisyah udah 45 kan gitu ya. Udah 57 masa hamil lagi. Telanjurkah anak-anak? Iya sih. Tapi bisa kita pulihkan juga. Dengan apa? Minta maaf dan juga memaafkan. Saya sering sekali kalau lagi pas milad, saya miladnya 17 Desember ya. Catat ya Bu. Bu Neneng tuh catat ya sebagai moderator. Itu saya datangi satu-satu anak saya, ajak makan. Ibu, kalau punya anak laki senang dengerin nasihat kita ya sambil makan. Ya Bu ya. Siapa punya anak laki Bu? Angkat tangan. Nah, sambil makan ya Bu. Ngobrol. Dan ibu kalau mau negur anak laki, pantang di depan orang lain, termasuk suami. Banyak suami-suami jengkel banget sama istri karena sering ditegur depan anak, bahkan depan teman. Oh, itu paling malu dia. Bahkan depan keluarganya. Habis yang dia omongin nggak cocok sama aku, ya udah diem aja Bu. Ini salah satu bakti ya, supaya nanti ini, karena begini Bu, perempuan ini enak kalau masuk surga mah gampang ya. Jadi nanti setelah kita meninggal ini sudah lewati semua ya, sebelum diperiksa nih buat yang muslimah ya, nanti mungkin teman-teman di agama lain punya konsep yang lain ya. Sebelum diperiksa sholat kita, sebelum diperiksa kita punya puasa, sebelum diperiksa kita punya segala amalan kita, dipanggil suami. Nama suami saya Prihanto Sismadi ya Bu. Ya, banyak orang menganggap suami saya namanya Dahlan. Dahlan itu nama ayah saya, jadi Aisyah binti Dahlan. Saya yakin nanti Allah panggil suami saya, hai Prihanto Sismadi, pasti datang tuh dia tuh. Ya, apakah kamu redho dengan istrimu Aisyah binti Dahlan Hussein di saat engkau bersamanya di dunia? Saya berharap dia bilang redho gitu ya. Iya, supaya apa? Kalau laki-laki bilang redho, ya, maka kita langsung kata Allah, Aisyah, masuk pintu mana? Cari tuh 8 pintu surga, pilih yang mana aja. Oh Allah, enak banget. Nggak usah dihitung lagi yang lain. Makanya supaya suami ngomong redho, ya, kita bujuk sejak di dunia. Itulah makanya mungkin ibu-ibu dengar kalau saya di sharing-sharing di media sosial, saya cerita tentang otak laki, supaya kita membujuk tuh suami untuk dia redho. Ya. Tapi nanti dia bohong, nggak mungkin lah, udah di akhirat masa dia bohong. Ya, itu dia. Nah, salah satu ciri khas laki-laki adalah tidak suka ditegur depan orang lain. Saya juga dulu keliru, makanya minta maaf dulu. Karena ilmu itu baru tahu 2006. Nikahnya 92. 92 sampai 2006 bertengkarnya gara-gara habis bapak kamu itu. Muka kita begitu kan? Bapak kamu. Ya, akhirnya setelah 2006 saya berusaha sekali untuk tidak menegur suami, bahkan anak laki di depan saudaranya, di depan orang lain. Karena itu nanti kalau keterusan begitu, itu tadi salah satu ciri-ciri toxic parents, mempermalukan anak di depan orang lain. Ya, jadi anak laki begitu. Kalau anak perempuan gampang. Anak perempuan itu di mana saja ibu bisa nasihati, asal tidak sedang 2 hari moments,
dan mens hari pertama sampai hari kelima. Please deh Bu, please. Ya, nanti anak perempuan ibu yang hormonnya lagi turun, estrogen, progesteron turun, ibu tegur, akhirnya ibu berantem itu. Anak sekarang kan anak jujur ya Bu. Iya. Nah, bajunya udah naik ke atas. Emang kenapa? Biasa aja. Kita digituin aja udah sakit hati Bu. Ya Allah nih anak. Belum lagi kita tambah-tambah. Dulu bunda gak pernah begitu sama oma. Wih, ya, mulai itu begitu. Jadi perempuan itu memang 2 hari mens dan mens hari pertama sampai hari kelima itu tidak suka dapat kritikan atau nasihat atau teguran pedas. Tuh. Jangankan anak kita aja yang masih ibu masih mens Bu. Pas lagi 2 hari mens dinasihatin suami apa? Kak kita pasti begitu kan? Saya aja kalau lagi mens pengen mukul orang Bu. Walaupun rajin taklim. Makanya saya kalau momen saya umumkan sama suami, ya aku kayaknya momen, suami saya langsung sakit kepala Bu, astagfirullahaladzim. Itu bukan karena nggak boleh berhubungan intim, tapi susah senyum, terasa nggak Bu? Apalagi anak kita yang baru beranjak remaja, yang mensnya baru beberapa tahun. Kita aja yang udah puluhan tahun masih pengen mukul, masih pengen marah kayak gitu, ya. Jadi sekali lagi itu tips-tipsnya yang gampang. Pantang, nasihati anak perempuan dikala apa Bu? Premenstruasi sindrom dan mens hari pertama sampai kelima. Sampai kelima aja Bu. Di Amerika Bu, ya. Kalau ada sekolah yang bagus ya, nggak semua sekolah ya, yang sudah belajar neuroscience. Kalau ada ujian sekolah dan anak perempuan itu sedang mau mens dan mens hari pertama sampai hari kelima, dia ditunda ujian matematikanya. Supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Bayangkan sampai kayak gitu. Kita belum sampai kayak gitu. Makanya karena sekolah kita belum sampai kayak gitu, yang penting kita lah ibunya. Ya. Bunda, aku mens kan gitu ya. Hari keberapa Nak? Hari kedua, kemarin udah titik-titik. Oh, oke Nak. Ya udah, tenang-tenang aja. Ya, itu sebenarnya kalimat tenang-tenang aja supaya kita juga tenang. Ya. Kalau ibu mau tegur, ibu tunda. Sampai kapan? Hari ke-9. Hari ke-9. Ingat baik-baik ya. Makanya bunda harus punya kalender dibuka. Kalau dia bilang ini hari kedua, ini hari kedua, besok berarti hari ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanggal segitu tuh. Apakah 1 hari? Tidak. Hari ke-9 sampai 14 hari berikutnya. Itu namanya masa subur. Ya. Sama ibu rasa nggak kalau lagi masa subur, suami kasih nasihat, kita tenang-tenang aja Bu. Padahal kalimatnya sama. Nanti suami menyebutkannya pas masa kita mau mens, itu beda langsung. Ya, inilah memang ya satu challenging pada perempuan yang pada saat sudah mulai balik, ya Bu ya. Nah, jadi apa tadi untuk membuat memori pulih? Minta maaf dan memaafkan, ya. Nah, kenapa? Karena ini tadi kita mau ikatan memori yang di otak kita lepaskan. Apanya yang mau dilepaskan? Energi emosi. Ya. Karena kalau sambungan itu, kalau dia ada energi emosi, dia nyambungnya nggak cuma begini Bu. Belibet-libet, tahu Ibu belibet? Keikat-ikat. Karena ada si emosi yang mengikat-ngikat kuat gitu. Dan pada saat kita memaafkan diri kita, memaafkan orang lain, maka sambungan itu pelan-pelan terbuka. Tapi nggak bisa terbuka begini Bu. Nggak bisa lagi. Dia tetap ada bekasnya. Hanya tidak beribet. Nih sel otak. Jadi kita mengingat tanpa emosi yang negatif.